Oke, lanjut lagi ke bagian kedua ya. Jadi bagian kedua ini untuk soal nomor 6 sampai 10. Nah, soal nomor 6 nih masih sama sebenarnya tentang nilai polinomial ya. Jadi ada polinomial Px 3x kuadrat min ax plus 2 dikali 3x min 2. Terus diketahui kalau P min 2 itu nilainya sama dengan 56, berapa sih nilai A? Kayak gitu ya. Nah, sebenarnya untuk nomor 6 ini kalian bisa ngerjainnya ini ya, boleh dicari dulu hasil kalinya, kayak misalnya 3x dikali 3x terus 3x dikali min 2 min ax dikali ini kali ini, boleh kayak gitu ya, kali pelangi boleh. Nah tapi kan ribet ya, terus belum lagi kalau kurang teliti. Nah cara yang kedua, kalian bisa sebenarnya ini boleh langsung disubstitusi min 2 nya ya. Jadi boleh langsung nggak perlu dicari dulu hasil perkaliannya apa. Jadi langsung aja substitusi nilai X-nya ya. Dia bilang P min 2 gitu kan ya. Berarti langsung aja. Nah, berarti kalau kalian memilih untuk tidak mengalihkan antara yang ini dengan yang ini ya, berarti cara yang bisa kalian lakukan adalah substitusi ya. Jadi kita coba P min 2 ya, itu nilainya kan sama dengan 56 ya. Jadi ini boleh kita tulis 3 kali min 2 kuadrat min A kali min 2 ditambah 2 gitu ya. Dikali 3 kali min 2 min 2 sama dengan 56. Kalau sudah 3 kali min 2 kuadrat itu kan 4 ya. Jadi ini sendiri tuh hasilnya 4. 3 kali 4 12 min A ini plus 2A plus 2 ya. Ini jadinya min 6 min 9 ya. Kok min 9 sih? Min 8. Kan min 6 min 2 berarti min 8 sama dengan 56. Boleh nih kita tulis 12 tambah 2 berarti 14 plus 2A ya sama dengan 56 dibagi min 8. Ini kan perkalian ya. Berarti kalau pindah ke sini boleh jadi pembagian. Berarti 14 plus 2A sama dengan berapa nih? 56 bagi 8. 7 ya kayaknya ya. Ya, berarti min 7. Berarti 2A sama dengan min 7 min 14. Ya, bener ya? Berarti 2A sama dengan min 7 min 14 itu berapa? 21 ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 21/2. Udah selesai ya. Jadi ini untuk nomor 6. Jadi paling mudah nyelesainnya pakai substitusi. Kalau mau pakai Horner boleh. Cuman kendalanya kalau pakai Horner harus kita cari dulu hasil kali pelanginya. Oke? Nah, sekarang kita coba untuk nomor 7. Nah, nomor 7 nih diminta mencari hasil bagi. Nah, sebenarnya untuk nentuin hasil bagi dari suatu polinomial paling mudah itu pakai cara Horner. Ya, kita buat dulu bagannya. Setelah itu ini kan derajatnya 3 ya. Berarti kita tulis koefisien X pangkat 3 itu berapa? 4. Habis pangkat 3 pangkat 2. Koefisiennya berapa? Min 2. Habis itu pangkat 1 baru pangkat 0 atau konstanta. Dibagi oleh X min 2. Berarti X min 2 sama dengan 0. Berarti X sama dengan 2. Jadi 2 ini kita taruh di sini nih. Oke, ini 4. 4 kali 2 berapa? 8. Min 2 kali 8 berapa? Min 2 tambah 8. 6. 6 kali 2, 12. 15. 15, 30. Berarti 21. Nah, yang terakhir ini disebut sebagai apa? Sebagai sisa pembagian. Terus yang di depan ini ya, yang di depan ini sebagai koefisien. Jadi yang depan ini namanya koefisien hasil bagi ya. Berarti hasil baginya ya, ini kan tadi derajat 3 dibagi sama derajat 1. Berarti 3 kurang 1 jadinya derajat 2. 4x kuadrat plus 6x plus 15. Inilah hasil baginya. Kalau ditanya sama sisanya 21 ya. Jadi
Jadi hasil baginya ini kalau ditanya sama sisa ya tinggal ditulis 221. Oke. Oke, kita lihat untuk yang nomor 8. Nah, nomor 8 ini juga masih sama ya, masih ditanya hasil bagi dan sisa ya. Karena yang ditanya hasil bagi dan sisa, berarti kita bisa gunakan cara Horner ya. Lagi kita buat bagannya, kita tulisin dari pangkat tertinggi sampai terendah tanpa ada yang terlewat. Nah, kita lihat 4, 3, 2, 1, 0. Kebetulan urut semua ya, jadi nggak masalah. 6 kita tulis 7 min 4 min 7 8. Nah, di sini pembaginya adalah 2x plus 1. Kita buat sama dengan 0. Berarti 2x sama dengan min 1, x sama dengan min 1 ya. Min setengah. Di sini berarti kita tulis min setengah. Jadi nilai yang ini kita dapat dari sini. Ya, kita misalin pembaginya itu sama dengan 0. Kalau udah ini 6 kali min setengah min 3, ini jadinya 4 kali ini jadinya berapa? Min 2, ini jadinya min 6, ini jadinya 3, ini jadinya min 4, ditambahkan ya. Ini jadinya 2, berarti ini sisanya 10. Nah, yang terakhir ini namanya sisa, atau boleh ditulis SX ya. Sisa pembagian. Seperti biasa yang di depan ini namanya koefisien hasil bagi ya. Jadi ini koefisien hasil bagi. Oke, ini koefisien hasil baginya ya. Nanti bisa kita tulis nih, hasil baginya adalah 6x pangkat 4 dibagi pangkat 1, berarti hasil baginya pangkat 3. Karena 4 kurang 1 ya. Plus 4x pangkat 3 berarti pangkat 2 min 6x min 4. Nah, jangan lupa karena ini pembaginya dalam bentuk AX plus B, berarti harus dibagi sama ini ya. Dibagi, salah nulisnya. Ini ya, dibagi 2. Berapa jadinya? 6 bagi 2, 3x pangkat 3, 4 bagi 2, 2x kuadrat, min 6 bagi 2, min 3x, min 4 bagi 2, min 2. Jadi inilah hasil baginya. Oke. Nah, semoga bisa dipahami ya. Next, nomor 10. Nah, nomor 10 ini kita pembaginya berderajat 2 ya. Kalau pembagi berderajat 2, kita bisa pakai yang namanya Horner-Kino ya. Jadi Horner-Kino di sini pertama kita harus cari dulu ininya ya, pembagi pertama sama pembagi keduanya. Nah, sebenarnya karena ini dia bentuknya 2x kuadrat, boleh sih sebenarnya untuk nentuin pembagi pertama kedua itu boleh dibuat ini sama dengan 0, boleh ya. Kalau mau dibuat sama dengan 0 berarti 2x kuadrat min x plus 4 sama dengan 0. 2x kuadrat sama dengan x min 4. X kuadrat sama dengan x per 2 min 4 per 2. Atau x kuadrat sama dengan x per 2 itu kan boleh ditulis setengah x. 4 per 2 itu kan 2. Nah, ini sebagai pembaginya ya. Nah, sebenarnya untuk pembagi pertama pembagi kedua itu bisa juga pakai ini. Jadi ini salah satu cara ya. Atau cara yang kedua bisa juga nyari pembaginya itu pakai gini. 2x kuadrat min x plus 4. Ini kan A-nya 2. A itu koefisien x kuadrat ya. B-nya min 1, C-nya 4. Terus untuk pembagi pertama itu kan dapatnya min C per A, berarti min 4 per 2, berarti min 2. Untuk pembagi kedua min B per A, berarti min 1 per 2 atau 1 per 2. Terus kalau sudah kita tentuin pembagi pertama pembagi kedua, selanjutnya kita buat bagan Hornernya ya. Aduh, keputus nih dia. Oke.
Oke. Nah, kalau Bagar Horner ini berarti dia Horner Kino ini dia ada 2 tingkat ya. Pertama tetap tulis dulu koefisien dari pangkat tertinggi pangkat terendah tanpa ada yang terlewat, berarti 6, koefisien pangkat 4 6 kan. Koefisien pangkat 3 1, koefisien pangkat 2 nggak ada berarti 0, koefisien pangkat 1 13, konstanta 10. Kalau sudah, di sini kita tulis K1. Jadi ini sebagai K1, ini sebagai K2. K1-nya min 2 ya. K2-nya setengah. Ya. Terus yang kosong, nah ini wajib kosong. Nggak boleh diisi ya. Nah, kalau sudah sekarang kita buat kayak gini. Perhatiin ya. Jadi ini 6 nih, 6 turun. 6 kali setengah berapa? 3. 6 kali min 2 min 12. Ini ditambah berapa? 4. 4 kali setengah 2. 4 kali min 2 min 8. Ini ditambah berapa? Min 10. Min 10 kali setengah min 5. Min 10 kali min 2 20. Ini ditambah nih berapa? 13 tambah 5 tambah 0 hasil 0 ya hasilnya ya. Oh iya bener 0. Oke, terus ini berapa nih? 30 ya. Oke. Nah, kalau di cara Horner Kino, 2 yang terakhir ini ya namanya sisanya. Nah, sisanya itu dalam bentuk 0x plus 30. Kan sebenarnya sisanya itu kan dalam bentuk ax plus b. Ya, tapi karena ini koefisiennya nilainya 0 ya berarti 0x ya. Nah, untuk hasil baginya berarti ini 6x. Kan ini pangkat 2 dibagi sama pangkat 4 dibagi sama pangkat 2. Berarti 4 kurang 2 pangkat 2 ya. Plus 4x min 10. Nah, lihat di sini kebetulan koefisien x kuadratnya itu 2 ya. Berarti ini harus dibagi 2. Tapi kalau dia 1 misalnya x kuadrat aja ya nggak perlu dibagi ya. Berarti ini jadinya 3x kuadrat plus 2x min 5 ya. Oke, ini dia untuk nomor 9 ya. Jadi cara nentuin K1 K2-nya bisa pakai rumus seperti ini. Bisa kalau mau ya, atau bisa langsung dibuat dalam bentuk x kuadrat sama dengan, nanti tinggal yang di sini jadi K2, yang di belakang tuh K1. Sebenarnya boleh juga kok dibalik, ini K1 ini K2. Cuman nanti ngebloknya itu beda, kebalik dia ya. Oke, kita lanjut nomor 10 ya. Nah, nomor 10 di sini ada polinomial. Ini teorema sisa sih kayaknya ya. Oke. Dia ada polinomial fx, kalau dibagi x plus 2 sisanya 14, kalau dibagi x min 4 sisanya min 4. Terus dia bilang gini, gimana nih kalau fx itu dibagi x kuadrat min 2x min 8. Nah, sebelumnya kita cek dulu nih, bener nggak si x plus 2 sama x min 4 itu hasil faktor dari x kuadrat min 2x min 8. Berarti ini x min 4 ya, x plus 2 gitu kan ya. Ternyata bener nih. Nah, ya udah. Ingat ketika ketika polinomial dibagi sama pembagi yang berderajat 2, pasti sisanya itu dalam bentuk ax plus b. Sebenarnya ini ada banyak versi ya. Ada yang nulis ax plus b, ada yang nulis px plus q. Mana aja sama ya, boleh. Nah, dari kalimat fx jika dibagi x plus 2 bersisa 14, ini sebenarnya artinya apa? Artinya f min 2 sama dengan 14. Yang ini berarti artinya f4 sama dengan min 4. Udah tinggal masukin. Berarti a kali min 2 ditambah b sama dengan 14. Atau ini bisa ditulis min 2a plus b sama dengan 14. Terus untuk yang kedua, a kali 4 ditambah b
sama dengan min 4. Atau bisa kita tulis jadi 4A plus B sama dengan min 4. Nah, di sini yang sudah sama apa? Yang sudah sama adalah ini, yang B. Berarti supaya B-nya hilang harus kita kurangi ya. Min 2A min 4B berarti min 6B. 14 min 4 berarti 18. Berarti B-nya sama dengan 18 per 6. Min B ya. Berarti min B sama dengan 3 atau B sama dengan min 3. Oh, ketemu nih B-nya min 3. Nah, untuk cari A-nya tinggal substitusi. Jadi 4A ditambah B sama dengan min 4. 4A ditambah B-nya ini boleh nih. B-nya ini boleh kita ganti min 3. Ya, sama dengan min 4. Berarti 4B sama dengan min 4 plus 3. Atau 4B sama dengan min 1, B sama dengan min 1 per 4. Nah, berarti di sini kita dapat sisanya kan tadi kita buat dalam bentuk AX plus B. AX plus B, tapi nulisnya BX. Oke. AX plus B ya. Berarti udah tinggal kita masukin aja. Berarti A-nya nilainya. Kok B sih ini? Allahu Akbar. Maaf ya. Nah, jadi ini A ya. Berarti nilai A-nya min 1/4. Berarti min 1/4 X. B-nya plus min 3. Atau sebenarnya boleh ditulis min 1/4 X min 3. Nah, inilah sisanya. Nanti sambil dicek ya. Mungkin ada keliru menghitung atau terselip atau gimana. Ya, sambil dicek lagi ketika kalian coba ngerjain sendiri. Oke, ini dia pembahasan untuk nomor 10 ya. Jadi intinya ada proses eliminasi dan substitusi di sini. Oke, untuk bagian selanjutnya nomor 11 dan 15 ya. Nanti di video berikutnya. Oke, terima kasih.